Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Talenta Asnia dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas C semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Umum oleh Ibu dosen Intan Nur Amalia, SPSI MM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai emosi manusia. Apa sih emosi itu? Emosi adalah pengalaman subjektif yang bisa diungkapkan dan bisa dilihat dari reaksi wajah dan tubuh. Jadi, emosi itu adalah reaksi, mau itu negatif ataupun positif, terhadap rangsangan dari dalam diri sendiri ataupun dari orang luar. Nah, ada banyak macam-macam dan jenis-jenis emosi. Namun yang akan saya sampaikan hanya beberapa. Yang pertama, takut. Emosi ini termasuk kuat karena berperan penting dalam keberlangsungan hidup. Ketika Anda dihadapkan dengan sebuah bahaya yang mengancam, maka tubuh akan merasakan respon antara melawan atau berlari. Jadi reaksi dari emosi ini adalah otot tubuh menjadi tegang, detak jantung, pernafasan menjadi lebih meningkat, lalu selalu tergesa-gesa dan ingin bersembunyi dari ancaman tersebut. Yang kedua adalah khawatir. Nah, khawatir ini salah satu bentuk dari ketakutan, namun hanya bersifat hayalan, jadi hanya di pikiran saja. Contohnya misalnya, saya khawatir nanti saya akan terlambat datang ke sekolah karena saya bangun terlambat, begitu. Yang ketiga, marah. Nah, kalau marah, ini emosi yang sangat kuat karena ditandai dengan aura permusuhan, antagonis, ataupun frustasi, gitu. Jadi, sama halnya seperti takut, ini juga dihadapkan dengan respon antara melawan atau lari, gitu. Karena itu, reaksi dari emosi ini bisa berbicara kasar, berteriak, dan juga wajahnya memerah, mengerutkan kening, melotot, ataupun berkeringat. Dan yang paling parah bisa memukul, menendang, ataupun melemparkan benda. Walaupun seringkali dianggap emosi yang paling negatif, marah ini, namun marah juga bisa dianggap emosi yang baik. Jadi ketika memotivasi seseorang dalam mengambil tindakan melawan orang yang mengganggunya. Yang keempat, sebal. Nah, kalau sebal itu hanya merasa terganggu, namun tidak sampai marah. Yang kelima, frustasi. Nah, kalau frustasi itu perasaan jengkel dan kecewa akibat terhambatnya dan terhalangnya keinginannya dalam mencapai suatu tujuan. Jadi semakin besar tujuannya, maka semakin besar juga frustasi yang dirasakannya. Maka dari itu reaksi dari emosi ini, si orang yang merasakan kegagalannya dan merasakan frustasinya itu akan bersembunyi karena merasa malu ataupun sedih dan merasa kecewa terhadap dirinya sendiri dan gampang putus asa. Nah, yang keenam, cemburu. Nah, kalau cemburu itu ketakutan yang diiringi dan disertai dengan kemarahan. Nah, yang paling umumnya saja ya, biasanya cemburu ini sering kali terjadi di dalam hubungan berpasangan. Ketika emosi cemburu terasa, maka muncul rasa-rasa lain seperti rasa takut, marah, dan juga curiga. Karena tiga rasa emosi tersebut juga akan menimbulkan perilaku seperti menginterogasi pasangannya, lalu memonitor kegiatan pasangannya, dan juga sampai marah-marah pada pasangannya. Lalu selanjutnya yang ketujuh, iri hati. Nah, kalau iri hati itu keinginan seseorang terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya ketika seorang anak memiliki keinginan mainan yang diidam-idamkannya, namun ternyata orang tuanya membelikannya hanya untuk adiknya, maka timbullah rasa iri. Nah, yang kedelapan, sedih. Nah, kalau sedih itu emosi yang didefinisikan sebagai emosi sementara, namun ditandai dengan perasaan kecewa,
putus asa, tidak tertarik, dan suasana hati yang selalu muram gitu. Jadi seringkali emosi sedih ini diungkapkannya itu dengan menangis, lalu lemah lesu, terdiam, menjauhi orang lain, dan sebagainya. Yang ke-9 adalah duka cita. Nah, kalau duka cita itu perasaan sedih gitu, galau atau depresi, namun depresinya tidak berat. Biasanya akibat dari kehilangan atau ditinggalkan oleh orang yang berharga atau yang tersayang. Nah, beda dengan depresi. Kalau depresi itu kesedihan yang sudah berlarut-larut. Lalu yang ke-10, afeksi atau sayang. Nah, kalau emosi ini adalah emosi yang menyenangkan, jadi objeknya luas, namun tidak seluas cinta gitu. Karena cinta itu perasaan yang begitu mendalam dan istimewa. Namun sayang juga berkaitan dengan ingin dimiliki dan ingin dicintai secara tulus. Nah, yang terakhir adalah bahagia. Nah, dari sekian banyaknya jenis-jenis emosi, bahagia merupakan satu-satunya yang sering perjuangkan gitu oleh banyak orang, karena dengan bahagia gitu kita mampu menyesuaikan diri dengan situasi apapun dengan cara yang lebih baik gitu. Karena bahagia itu selalu ditandai dengan perasaan yang puas, gembira, dan juga sejahtera. Karena itu reaksi dari emosi ini adalah selalu wajahnya selalu berseri, selalu tersenyum, berbicaranya juga ceria dan menyenangkan, lalu pembawaan dan sikapnya juga santai. Nah, setelah mengetahui beberapa jenis emosi, maka kita harus bisa merawat emosi tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, bangkitkan rasa humor, karena dengan membangkitkan rasa humor kita tidak mudah putus asa. Yang kedua yang pastinya adalah memelihara, menjaga gitu, merawat emosi-emosi yang positif saja gitu, yang positif saja. Yang ketiga, berorientasi pada kenyataan. Yang keempat, kurangi dan kalau bisa hilangkan emosi-emosi yang negatif. Nah, lalu jika telah mencoba berusaha merawat emosi, maka kita harus memberi motivasi pada diri sendiri, yaitu dengan mengenali lebih dalam emosi diri sendiri, dapat mengelolanya, lalu bisa juga mengenali emosi orang lain, dan memulai membina hubungan dengan orang lain. Alhamdulillah, pembahasan tentang emosi manusia telah selesai. Sekian dan terima kasih. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.